badan anggaran meninggalkan ruang sidang. Karena begitu, karena semua sudah kita jelaskan kondisi keuangan daerah saat ini yang sedang mengalami refocusing habis-habisan sesuai dengan regulasi dari Kementerian Keuangan. Kita kemarin itu melakukan refocusing itu sekitar 43 miliar. Itu berpengaruh ke pendapatan maupun belanja secara keseluruhan. Karena sekarang ini kan anggaran pemerintah daerah ini APBD ini kan pengelolaannya sudah harus berimbang. Iya. Jadi pendapatan itu harus berimbang dengan belanja supaya nanti kemudian hari semua yang sudah direncanakan itu bisa jalan. Yang berikut di akhir tahun itu kita tidak mengalami defisit. Kalau kita mengalami defisit itu berpengaruh ke dukungan pemerintah pusat di tahun-tahun berikut. Nah, DPRD ini pertama menghendaki untuk kita adakan rasionalisasi belanja untuk menyiapkan sejumlah dana dalam rangka menambah profil anggota DPRD dan juga peningkatan kapasitas. Nah, itu kan pemerintah tidak bisa penuhi di tahun ini. Pemerintah tidak bisa penuhi di tahun ini karena kita sudah lakukan refocusing berdasarkan amanat peraturan Menteri Keuangan. Itu ada edaran dari Menteri sudah. Itu sangat berpengaruh. Jadi melihat OPD itu punya anggaran yang tahun 2020 hampir sebagian itu sudah kita geser tarik untuk memenuhi arahan dari pemerintah pusat bahwa kita harus memenuhi sejumlah yang harus dialokasikan untuk alokasi tambahan, alokasi dana desa. Kemudian untuk pembayaran dana pembayaran gaji P3K. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di kelurahan. Jadi sekarang itu tersisa di OPD itu hanya spesifik grant namanya. Yang dana-dana arahan pusat yang memang harus dikelola oleh OPD itu yang mereka masih ada, sedangkan selebihnya mereka tidak ada dana apa-apa lagi. Nah, posisi model begitu. Tidak mungkin pemerintah daerah memenuhi permintaan DPRD untuk tambahan pokir maupun peningkatan kapasitas karena memang uang tidak ada. Nah, pertama mereka mau supaya tidak adakan rasionalisasi lagi. Nah, itu kan tidak mungkin. Mau rasionalisasi ambil dari mana lagi? Katanya ada permintaan. Masih tersisa di OPD ini kan istilahnya itu dana-dana spesifik grant. Ya memang sesuai arahan pemerintah pusat harus ada di situ. Kemudian yang ada di situ. Selebihnya itu kan sudah dirasionalisasi kasih keluar semua. Benar katanya ada polemik menyangkut supaya seimbang soal PAD tadi itu. Bahwa ada pengurangan sekitar 10 miliar atau itu pengurangan atau memang butuh naikkan soal PAD. Sabar dulu, sebelum iya. Kita tidak bisa rasionalisasi belanja. Ini mereka meminta untuk PAD dikasih naik. Iya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan di DPRD. Nah, PAD ini kan sudah rasional. Ya, mereka coba membandingkan kenapa PAD khusus retribusi daerah misalnya. Tahun 2022 itu kita anggarkan 31 miliar lebih. Itu bisa terpenuhi, kenapa ini tahun kita hanya anggarkan 29. Minta untuk kita harus sesuaikan tahun lalu. Tetapi tahun lalu itu dia menjadi 31 miliar itu karena ada kompensasi pemerintah pusat, jasa retribusi, jasa pelayanan kesehatan dalam rangka COVID itu mereka baru alokasikan di 2022 dan kirim itu uang transfer dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah, sehingga dia kelihatan bahwa ada 31 miliar tapi uang dari pusat yang orang kasih kita.
Nah, mereka minta dari pertama sesuai hasil kesepakatan konsultasi badan anggaran dan komisi-komisi, itu merekomendasikan kalau bisa kita menambah mereka itu pokoknya 10 miliar. Ya, termasuk di dalam 10 miliar itu ada peningkatan kapasitas. Tapi itu kan kita ambil di mana itu? Ya, terus dalam persiapan itu mereka mau turun, tapi turun itu 3-4 miliar. Jangan kan bilang 3-4 miliar. 1 miliar saja tidak bisa lagi. Atau mereka itu ya untuk menghormati merespon DPRD sebagai mitra. Itu kan kami bilang kami mungkin untuk pasang badan saja memaksimalkan pendapatan atau rasio belanja itu aja bisa ya dipaksakan ya dengan 600 juta saja. Tapi itu mereka tidak mau. Mereka mau harus ada bingkek, kemudian ada tambahan pokir. Nah pokir ini kan ini kita ada di perubahan anggaran 2023. Pokir ini kan sudah diakomodir di anggaran murni 2023, ya kan? Nah itu tidak direfokusi. Nah kecuali itu ada direfokusi, pokir itu kan ada sudah dianggarkan di murni. Di murni itu tidak direfokusi. Tidak ada refokusi, berarti di perubahan ini kan tidak perlu dipersoalkan lagi kan? Kalau APBD itu memungkinkan, posisi APBD penerimaan pendapatan semua memungkinkan belanja kita bisa tekan, ya barangkali. Tapi kan kondisi refokusi. Lalu APBD ini PAD ini tidak bisa tambah lagi. Tidak bisa tambah lagi. Nah, sekarang capaian sudah ada di angka sekitar berapa? Sudah sekitar 70%. Tetapi objek terdapat ini dia tidak bertambah. Dia capaiannya lebih cepat itu karena kerja keras saja, percepatan saja. Dari yang sudah ada itu dia masuk itu sudah sekian persen, tapi bukan berarti kita kerja lagi berarti dia tambah, tidak. Yang sudah ada itu kalau store habis semua ya selesai. Nah kalau pendorong tetap ngotot kira-kira bagaimana? Pemerintah ambil dari mana coba? Pemerintah ambil dari mana? Nah sekarang tidak ada titik temu. Ya tahu, makanya pada hari Kamis itu kan selaku ketua TAPD saya minta karena kita tidak punya solusi lain. Lalu kami tim anggaran pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan untuk kasih naik ini pendapatan. Maka kami minta kepada Banggar untuk diberi waktu. Kami konsultasi dengan Bupati. Bupati selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah. Jadi kami ini kan tidak bisa ambil keputusan sendiri. Maka kami minta kepada Banggar untuk diberi waktu lakukan konsultasi dengan kepala daerah selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah. Beliau mengarahkan dua opsi. Dua opsi itu kalau DPRD minta harus kita naikkan tambahan-tambahan di pokir maupun pengembangan kapasitas DPRD, maka kita hanya bisa tambah 500. Kalau lebih dari itu, berarti silakan DPRD bahas sendiri. Itu APBD perubahan, bahas sendiri, tetapkan sendiri. Hasilnya kita pemerintah dapat dan kita laksanakan saja. Baru di sana dia mau menambah dari mana terserah. Tetapi kalau itu pun tidak bisa, maka kita akan gunakan ketentuan apabila pembahasan itu mengalami deadlock, maka kita akan perbu. Berarti bisa pakai perbu. Jadi itu sudah kami sampaikan sikap pemerintah seperti ini. Karena kita tidak bisa lagi menambah pendapatan, berasionalisasi belanja tidak bisa lagi. Nah, itu sudah kami sampaikan hasil konsultasi itu kepada badan anggaran.
Mereka meminta waktu untuk mereka rapat internal. Setelah rapat internal, mereka tidak menyampaikan sikap mereka itu seperti apa, menerima atau menolak apa yang kami sampaikan, tapi langsung membahas pendapatan dan minta kasih naik. Jadi dari 5.600 yang kami tawarkan, ada yang bilang bisa 3M, bisa 4M. Uang ini kan kami yang tahu kondisinya. Kami bilang tidak bisa, ya memang sudah tidak bisa. Nah, karena sudah tidak ada kata sepakat, ya kami meninggalkan ruang sidang. Untuk apa kita bersidang kalau kita tidak memahami kondisi keuangan daerah saat ini, yang diperparah dengan adanya regulasi-regulasi yang baru datang setelah penetapan APBD. Jadi ini semata-mata untuk bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini dia berimbang dan di jalan. Nah, pasca deadlock, bagi uang. pasca walkout ini terus mungkin per hari ini mungkin kondisi komunikasi terus apakah tidak bisa dilanjutkan atau mungkin bagaimana? Dengan Pak Bupati mungkin terakhir ada rapat tadi pagi. Ini kan waktu ini hari sudah tanggal berapa? Tanggal 11. 11 ya. Ya kita dibatasi oleh waktu. Tanggal 30 itu sudah harus ada penetapan. Ya kalau dengan kondisi waktu ini ya kita sedang menyiapkan peraturan bupati saja untuk menyelamatkan kondisi. Kalau untuk bersih-bersih saya pikir tidak ada kata sepakat. Ya, memperhatikan kondisi keuangan daerah ini, kita tidak bisa memaksakan untuk ada tambahan-tambahan. Karena memang sumbernya tidak ada. Kalau tetap dipaksakan ya memang. Berarti pemerintah sekarang sedang menyiapkan dokumen peraturan bupati kalau memang sampai kita sedang menyiapkan peraturan bupati. Karena tinggal kita sudah diarahkan Pak Bupati untuk dokumen peraturan bupati tentang perubahan APBD 2023 itu saya kira disiapkan. Minimal 30 September sudah harus selesai itu. Minimal 30 September itu sudah harus ditetapkan. 30 September ini kalau tidak ditetapkan ya kita akan dapat apa juga sanksi pusat ya. DPRD masih berniat baik, masih menyiapkan agenda baru lagi, masih melanjutkan, memberikan jadwal baru lagi untuk bisa melakukan pembahasan itu tanggal 15 ya. Karena kemarin ada rapat Banmus kemarin. Ya, perubahan jadwal Banmus. Artinya DPR masih punya baik ya. Yang baik untuk dilanjutkan saja. Untuk dilanjutkan di tanggal 15. Saya cuma kasih singkat itu saja. Saya belum mau masuk di substansi karena memang pembahasannya belum masuk di substansi. Oh iya. Ya, pembahasannya belum masuk di substansi. Jadi saya tidak akan menjawab substansi itu. Ya tak? Ya, substansi yang disampaikan Ketua DPRD tadi. Saya belum mau untuk bahas itu substansi. Soal bokir bimtek apa sama saya belum sampai ke sana ya. Iya. Jadi saya belum mau karena sampai dengan sekarang pun walaupun pemerintah dalam arti APBD way out, walk out, ya silahkan. Kan dokumen itu kan punya pemerintah daerah. Ya kan, yang menyiapkan, merencanakan dan menyiapkan, yang bawa ke sini pun itu pemerintah untuk membahas dan minta persetujuan DPRD. Jadi untuk itu semua sekalipun pemerintah TAPD yang melakukan walk out, tetap kita jadwalkan ulang. Oh ya. Jadi sudah kemarin sudah dijadwalkan ulang kan? Kemarin. Ya sudah. Tanggal 15. Ya, kita masih berniat baik lah untuk bisa menjadwalkan ulang. Itu aja. Nanti keributan nanti. Iya. Karena kita belum masuk dalam substansi itu. Belum masuk dalam substansi itu. Semua masih dalam proses kendali. Mereka bilang sudah sampaikan solusinya, perselman, tapi mungkin tidak bisa di itu. Semua masih dalam taraf pembahasan. Masih dalam taraf pembahasan. Kalau saya sudah bilang tahap pembahasan, artinya substansinya masih dalam tahap pembahasan. Ya. Jadi seluruh dokumen yang dibawa datang ke sini kan dimintakan persetujuan DPRD. Ya kan, dibahas dan diminta persetujuan DPRD itu. Persetujuan itu kan harus dengan sesuatu yang real dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu kalau saya kasih sinyal itu tuh, ya jangan buat statement sembarang itu.
gitu kan? Tapi kalau ngotot memang pakai Perbup bagaimana? Ya, Perbup itu tuh dimungkinkan oleh ketentuan, tetapi kan ada syaratnya. Iya. Ya. Itu Perbup itu dimungkinkan oleh undang-undang, tapi kan harus ada syaratnya. Ada syarat. Ya. Jadi ini juga masih dalam tahap pembahasan. Jadi biarkan aja waktu itu pembahasan berlangsung ya, karena kita berikan waktu. Betul. Tapi ada juga soal bahwa PAD itu. Perpikatan PAD, Makanya saya bilang, PAD kita itu belum masuk dalam substansi itu pembahasan itu ya. Nah, jadi jangan dulu kasih keterangan aneh-aneh itu ya. Jangan keterangan aneh itu, jangan memulai tembakan ya. Nah, jangan memulai tembakan, karena tembakan itu akan berakibat tembakan balik. Ya. Jadi ya. Itu saya. Peperangan itu dia tidak berakhir di medan tempur. Peperangan berakhir di meja perundingan. Jadi segala sesuatunya itu jangan berharap belajar tembak aja itu. Ya. Itu saja. Kami minta keseimbangan APBD segala macam dan PAD. Saya kasih tahu karena kita belum masuk dalam substansi pembahasan. Ya. Jadi jangan buat statement di pers atau di umum yang nanti menjerumuskan nanti. Ya. Menjerumuskan nanti. Ya, ini berarti ada tanda-tanda. Ya, itu makanya saya bilang jangan memulainya. Ya. Jangan memulainya. Karena sebentar lagi kita semua akan mengakhirinya. Nah, itu. Kita semua akan berakhir, jadi jangan memulainya. Wah, ini sinyal-sinyal. Ya itu, saya kasih sinyal. Jadi mudah-mudahan kita nanti semua akan berakhir, jadi jangan memulainya. Jadi berharap sudah bangun tanggal 15 Ya, mudah-mudahan bisa. Masih punya DPR, lembaga masih punya niat baik untuk melangsungkan pembahasan itu. Di tanggal 15 nanti, setelah reses. Setelah reses. Masih ada waktu. Ya. Oke, terima kasih.